Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Anvia Official. Hari ini kita akan mengelilingi Kampung Coklat. Teman-teman sudah pada pernah ke Kampung Coklat apa belum? Nah, yuk kita keliling Kampung Coklat dan mengulik sejarah serta bagaimana omsetnya Kampung Coklat yang amazing katanya teman-teman. Yuk kita ikuti perjalanan yang luar biasa ini. Bisa dilihat nih teman-teman, ramainya pengunjung dari Kampung Coklat yang luar biasa. Jadi kalau misalnya menurut informasi, satu hari ini bisa mencapai 2000 orang yang berkunjung di Kampung Coklat. Karena memang Kampung Coklat ini menawarkan konsep tempat bermain yang ramah anak dan tentunya edukatif. Ini yang memang cocok sebagai lokasi liburan keluarga. Nah, pengunjung dewasa maupun anak-anak akan bisa menikmati waktu di sana dengan baik. Nah, kalau misalnya kita lihat keunikan yang ada di Kampung Coklat ini, ada keunikan tersendiri yang telah menjadi hiburan yang disukai oleh seluruh keluarga dan juga tidak membosankan tentunya. Tetapi kita juga harus bisa antri. Nah, kita cari tiket dulu ya. Harga tiketnya ini adalah 20.000 per orang. Kemudian terhitungnya sejak usia 2 tahun. Jadi di bawah 2 tahun ini bisa free. Tapi untuk usia 2 tahun ini harus membayar. Nah, kita beli tiket dulu. Ayo teman-teman, perlu diketahui bahwa setiap rombongan 50 orang ini gratis 5 tiket. Nah, ini berlaku kelipatan juga. Tapi harga tiketnya belum termasuk wahana dan bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi jam operasionalnya itu mulai jam 8 sampai dengan 16.30 pada hari biasa atau weekday, dan jam 8 sampai 19.00 pada hari libur atau weekend. Nah teman-teman, karena memang luasan Kampung Coklat ini ada 6,5 hektar, tentunya capek dong kalau jalan kaki. Makanya di sini ada persewaan golf car yang tarifnya antara 100 sampai 150.000 rupiah, dan ini 30 menit. Yuk kita keliling sambil belajar tanpa perlu capek kaki untuk berjalan. Nah, disinilah kami memilih golf car-nya. Bisa dilihat nih teman-teman, wahana-wahana yang mulai nampak, keindahan yang ada di Kampung Coklat ini mulai terasa. Jadi memang Kampung Coklat ini ya kakao ini kan. Nah, sudah ada di sana pembibitan. Kita akan melewati rumah pembibitan dari Kampung Coklat ini. Jadi kalau teman-teman pengen menanam atau membudidayakan coklat atau tanaman kakao ini di rumah masing-masing bisa. Nah, ini bisa menjadi bagian dari oleh-oleh ketika datang di Kampung Coklat. Ini nih teman-teman, rumah budidaya atau rumah pembibitan dari coklat yang ada di Kampung Coklat ini. Bisa dilihat nih ukuran, usia dan yang lainnya bisa dicari di sini. Bisa tanya nih sama petugas yang ada di sini, kira-kira mana yang pas untuk ada di lokasi teman-teman berasal. Jadi kalau misalnya kita mengulik sejarah yang saya temukan di websitenya kampungcoklat.com, ini ada di sana teman-teman bisa lihat bagaimana sejarah berdirinya Kampung Coklat ini berawal dari Pak Khalid, yang ownernya Kampung Coklat ini adalah seorang pengusaha atau peternak ayam yang di tahun 2004 ini kan ada virus flu burung, yang pada akhirnya Pak Khalid mengalami kebangkrutan yang luar biasa ya akibat virus flu burung ini. Sehingga pada saat itu Pak Khalid harus memutar otak untuk bagaimana meneruskan ekonominya. Nah, pada saat itu Pak Khalid sudah mempunyai 120 pohon kakao yang dimiliki oleh keluarga yang ditanam di lahan seluas 750 meter persegi yang sudah ditanam mulai tahun 2000. Nah teman-teman bisa dilihat di sini, ini masjidnya Kampung Coklat. Ini masjidnya adem banget teman-teman. Kalau teman-teman belum merasakan Kampung Coklat, mampir nih di Kampung Coklat dan mampir di masjid ini. Adem banget karena apa? Halamannya luas, masjidnya gede, dan
view yang luar biasa yang disuguhkan oleh Kampung Coklat ini. Keren sekali teman-teman. Nah teman-teman, dari kegagalannya Pak Khalid Mustafa tadi, beliau mengubah orientasi usahanya dari produk menjadi wisata edukasi. Nah, usahanya tersebut diberi nama Kampung Coklat, yang Kampung Coklat itu terletak di Jalan Banteng Blorok 18, Desa Plosorejo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Ini teman-teman kalau misalnya belum pernah ke sini, teman-teman bisa nyari di map karena di sana sudah tertera Kampung Coklat. Sepanjang perjalanan ini teman-teman bisa lihat ada beberapa wahana anak yang memang disediakan oleh Kampung Coklat, yang diantaranya adalah kolam renang anak yang harganya ini 5-10 ribu dan bermainnya ini sepuasnya. Yang kedua ada kolam pemancingan, ini gratis teman-teman, dan kalau misalnya nanti dapat ikannya ini per onsnya, ikan ini yang didapat dihargai dengan Rp5.000 tapi belum dimasak. Yang selanjutnya nanti ada bom-bom car yang bisa dilihat dan akan kita lewati bersama. Di sana bom-bom car ini adalah wahana mobil mini bertenaga listrik yang pastinya seru untuk dimainkan anak-anak. Tapi jangan lupa kencangkan sabuk pengaman dan siap berlomba balap bersama kawan-kawannya. Di sini juga ada animal yang ini bisa berkeliling, ini 15.000 selama 10 menit. Kemudian ada pulau coklatnya juga yang harganya 5.000, bermain sepuasnya. Ada arcade game, ini tergantung jumlah koinnya, bisa 10-20.000. Nah, nanti kita akan melewati juga coklat kreatif yang ini harganya 8-25.000 rupiah dan atau sesuai dengan berat coklatnya. Nah teman-teman, tadi di sepanjang jalan kita sudah lihat beberapa kuliner yang membuat perut keroncongan tentunya. Selain berbagai wahana yang sudah saya sebutkan tadi, ada juga tempat yang memang dicari baik anak kecil maupun orang dewasa. Di sana adalah terapi ikan. Ini bayarnya 5.000 dan mainnya itu sepuasnya teman-teman. Nah, di samping terapi ikan yang sudah saya sebutkan tadi, ada coklat kreatif yang tadi harganya lumayan murah, 8-25.000 rupiah sesuai dengan berat coklatnya. Teman-teman, di sini nih sudah mulai nampak wisata-wisata kuliner yang membuat perut keroncongan. Nih pada makan semuanya. Tapi sebelum kita makan, kita lewati dulu nih gedung-gedung pertemuan yang disediakan oleh Kampung Coklat. Apa saja sih gedung pertemuannya? Ada Kampung Coklat Hall yang kapasitasnya ada 2.000 orang. Nah, di sini juga dituliskan teman-teman bagaimana sejarah coklat dan yang lainnya itu sudah terpampang jelas di Kampung Coklat tersebut. Nah, kita lanjutkan. Di sana juga tersedia Taman Edel, di mana kapasitas untuk Taman Edel ini sekitar 75 orang. Ada juga Theobromine Hall dengan kapasitas 75 orang. Ada Joglo Jati Marto yang nanti akan kita lewati juga, ini kapasitasnya 75 orang. Dan juga ada Balai Coklat dengan kapasitas 150 orang. Serta ada lagi Wisma Trinitario dengan kapasitas 75 orang. Dan ini lagi ada Private Business Skip dengan kapasitas 30 orang.
teman-teman, kalau teman-teman sudah mulai lapar di perjalanan ini, di sini sudah nampak kuliner-kulinernya. Tadi sudah saya sebutkan, mulai sepanjang jalan itu sebenarnya sudah nampak kuliner-kulinernya. Tapi kita tahu dulu ya, ini ada beberapa jenis kuliner yang di sana ada. Mulai dari Cafe Pintu 1, ini harganya mulai 8.000. Nah, ada juga Cafe TM, ini harga mulai 13.000. Kemudian ada Outlet 9, harga mulai 5.000. Kemudian ada Outlet 4, ini harga mulai 13.000. Yang di Outlet 4 ini ada berbagai menu pilihan seperti nila bakar, nasi goreng, lalapan, dan yang lainnya. Kemudian ada Outlet 8, harganya mulai Rp10.000, teman-teman. Di sini kita bisa menikmati nasi mandi ayam, nasi kebuli ayam, dan yang lainnya. Kemudian ada di Food Court, harganya mulai Rp5.000. Di sini teman-teman bisa mendapatkan makanan yang berbau coklat semuanya nih. Ada Outlet 3 yang harganya mulai 13.000, ada Outlet 7 yang harganya mulai 7.000. Kemudian ada Outlet 2 yang harganya mulai 9.000. Ada juga warkop, teman-teman. Jadi tidak hanya di luar tapi di dalam juga ada warkopnya. Yang ini harganya mulai 13.000. Nah, ini teman-teman, ini adalah pusat oleh-oleh. Jadi kalau misalnya teman-teman masuk ke Kampung Coklat, nggak masuk ke ruangan ini, rugi banget, teman-teman. Karena apa? Seluruh olahan coklat itu ada di sini. Jadi mulai dari coklat yang ukuran kecil sampai gede dengan dimodifikasi bentuk apapun, dimodifikasi dalam model apapun, roti atau yang lainnya, itu ada semuanya di sini, teman-teman. Nah, teman-teman, kalau tadi kita menyewa golf cart, di sini ternyata juga ada berderet sepeda listrik. Ini harganya 20 sampai 25.000 rupiah dengan jangka waktu 30 menit. Nah, berkeliling asyik dengan sepeda listrik ini ya harga sewanya yang sangat terjangkau, memudahkan kita berkeliling area wisata yang luasnya 6,5 hektar ini dengan nyaman. Dan juga kapasitas yang untuk 2 orang sih sebenarnya, yang maksimal nggak boleh gendut-gendut banget, yaitu 170 kg. Selanjutnya kita akan menuju ke kebun kakaonya. Nanti di sini kita akan lihat betapa luasnya kebun kakao yang dimiliki oleh Kampung Coklat. Di samping itu nanti kita akan menuju ke tempat pengeringan dari kakao yang akan diolah menjadi coklat tersebut. Nah, di sepanjang jalan ini adalah sawah yang nanti juga akan segera dibentuk wahana-wahana. Yang ini sudah sebagian sudah menjadi miliknya Kampung Coklat. Nah, keren kan teman-teman ya? Nah, inilah dia kebun coklatnya. Ini kebun coklatnya luas banget loh, teman-teman. Di sini tanaman kakaonya sudah berjajar rapi dengan indahnya dan sejuk sekali, teman-teman, ketika masuk di sini. Di sepanjang jalan yang kita lewati, selain tanaman kakao, di sini juga dikembangkan kolam ikan yang hasilnya juga akan dipanen, yang nantinya akan bisa dipakai untuk kuliner yang ada di dalam kebun coklat atau di dalam Kampung Coklat tadi. Nah, di sini kita boleh memetik tanaman coklatnya dengan sepengetahuan dari petugas. Nah, nanti bapaknya bilang kalau kita akan dipetikkan 1 kakao atau 1 buah tanaman coklat yang bisa kita rasakan bagaimana sih sebelum dia menjadi coklatnya. Nah, ini dia teman-teman yang sudah dipetikkan sama bapaknya, petugasnya tadi. Dan yuk mulai kita incip rasanya gimana. Kayaknya rasanya ini ada sedikit asamnya gitu, tapi lumayan enak sih. Kita lanjutkan perjalanannya. Sebentar lagi kita akan melihat bunganya dari tanaman coklat ini yang sebelum dia menjadi buahnya. Ini dia teman-teman bunganya dari tanaman coklat. Nah, kayak gini nih, dia nempel-nempel gitu di pohonnya. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa 1 tanaman coklat ini setiap tahunnya bisa menghasilkan 2 ton biji
biji kakao atau biji coklat. Jadi bisa dihitung berapa jumlah tanaman coklat. Kalau misalnya per tahunnya satu tanaman itu menghasilkan 2 ton, insya Allah berapa yang bisa dihasilkan. Kata bapak atau petugasnya tadi, beliau bilang bahwa omset dari biji kakao sendiri itu hitungannya dalam dolar. Kira-kira kalau misalnya dihitung bisa miliaran bahkan triliunan ya teman-teman. Nah, kita akan melanjutkan ke tempat pengeringan dari biji kakao ini yang sudah matang gitu ya teman-teman. Nah, kita juga akan melewati kafe baru yang mau dibangun sama Kampung Coklat nih. Sudah kelihatan kan penampakannya. Dan sebentar lagi kita akan memasuki area pengeringan dari biji kakao tersebut. Nah, ini dia teman-teman, tempat pengeringan dari biji kakao. Kata Pak petugasnya, pengeringannya ini sampai bagaimana dia mengurangi 75% dari kadar airnya, sehingga bisa benar-benar kering sebelum dia diolah di mesin pengolahan untuk nantinya bisa diubah menjadi coklat. Jadi teman-teman kalau misalnya lagi suka coklat, ya prosesnya kayak gini nih. Dari tanaman yang biji kakao tadi yang kami makan tadi, ketika dia sudah siap panen, akhirnya dia dikeringkan dengan cara pengeringan di bawah sinar matahari. Sebelum nantinya dia diolah di mesin pengolahan yang nantinya akan menjadi coklat dan semua olahan yang sudah kita lihat di dalam Kampung Coklat tadi teman-teman. Nah, demikian tadi perjalanan kita di Kampung Coklat, dan ini kita sudah kembali lagi masuk di Kampung Coklatnya untuk keluar di pintu keluar teman-teman. Di sepanjang jalan ini juga masih disuguhkan berbagai wahana permainan anak yang luar biasa, yang kalau misalnya kita masuk keluarnya nggak rugi, sudah hadir di Kampung Coklat tersebut. Nah, ada satu lagi informasi bahwa setiap tahunnya ada sebuah undian untuk seluruh karyawan yang ada di Kampung Coklat yang jumlahnya itu 380 orang, dimana undian itu adalah kalau dia dapat maka dia akan diberangkatkan umroh oleh ownernya Kampung Coklat. Masya Allah, keren ya teman-teman, luar biasa kepemimpinan yang diterapkan oleh ownernya Kampung Coklat. Demikian perjalanan kita di Kampung Coklat, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita bersama untuk bisa membuat usaha yang berawal dari nol, yang nantinya akan bisa menjadi besar dengan omset bernilai miliaran rupiah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan sampai ketemu di video inspirasi berikutnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.